Mari kita coba lihat satu persatu Bapak sekalian. Kalender yang digunakan oleh umat Islam itu adalah kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu mulai hari, ya, jadi hari itu bermula saat maghrib. Jadi maghrib, tenggelamnya matahari itu adalah pergantian hari. Sehingga awal hari itu adalah maghrib. Maghrib itu awal hari. Nah, pergantian siang dengan malam itu waktunya maghrib. Ya, jadi maghrib antara ghurubus syams sampai waktu sholat isya itu adalah waktu yang disebut dengan pergantian siang dan malam. Itu saatnya maghrib. Ya. Jadi malam itu baru mulai saat isya masuk itu baru mulai malam. Jadi maghrib sampai isya itu pergantian siang dengan malam. Begitu sudah masuk isya, kita sudah berada di waktu malam. Sehingga perhitungan malam itu ya dimulai dari isya sampai subuh itu waktu malam. Nah, nanti subuh sampai terbit ya, itu adalah pergantian malam ke siang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada setiap masa ini kita bisa memilih amalan-amalan yang terbaik atau amalan-amalan biasa saja atau amalan-amalan yang negatif. Semua pilihan itu ada pada kita. Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa fal yu'min, waman syaa fal yakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kufur, kufurlah. Tapi ingat, itu setiap pilihan menghasilkan konsekuensi. Kalau kita memilih iman, maka konsekuensinya baik. Tapi kalau kita memilih kufur, konsekuensinya buruk. Fid dunya wal akhirah. Nah, pada pergantian waktu ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang membedakan kita satu dengan yang lain, itu adalah pilihan-pilihan amal pada setiap masa itu. Kita akan memilih amal apa, itu akan menentukan kualitas kita. Nah, pada pergantian siang ke malam, ini ada amalan-amalan luar biasa. Ini kita pilih apa tidak. Jadi kalau kita pilih, berarti kita masuk luar biasa. Apa contohnya? Nah, ini pergantian siang malam itu amalan terbaiknya adalah sholat maghrib di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, itu tidak ada amalan yang melebihi keutamaannya dari ini. Yang rangkaiannya tentu ada sholat tahiyatul masjidnya, ada sholat rawatibnya. Kemudian juga ada amalan yang juga luar biasa, tetap di masjid menunggu sholat isya. Itu amalan ribat, intidhar sholat, ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, itu amalan luar biasa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, respon kita terhadap masjid, terhadap maghrib, waktu pergantian ini, kita bagaimana? Atau jadi kalau kita sholatnya atau di pertengahan waktu, berarti kita kehilangan kesempatan menjadi manusia paling utama di waktu maghrib. Nah, kemudian amalan-amalan yang lain kita isi selama antara maghrib isya itu. Apakah tadarus Quran kita lakukan, apakah kita membaca taklim. Ini amalan-amalan yang bisa atau yang menjadi amalan-amalan luar biasa.
kita pilih tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika kita melewati maghrib, kita termasuk yang mana? Pengamal sholat fardu, sholat maghrib di awal waktu berjamaah atau tidak? Kita bisa nilai diri kita masing-masing. Ya. Respon kita terhadap maghrib. Ya. Begitu datang maghrib, ada yang maghrib itu masih santai-santai, ya. Dengar azan baru kemudian mandi. Nanti sholatnya tentu kalau dengar azan baru mandi, sholatnya tentu terlambat. Ya. Mungkin tidak bisa di masjid lagi. Nah ini berarti kita termasuk orang yang biasa-biasa karena meskipun sholat maghrib, ya, tapi sholatnya dengan cara sholat biasa. Tetapi kita bisa mempunyai pilihan. Sebelum maghrib kita sudah siap, ya, pakaian sudah rapi, begitu azan, kemudian kita berjalan menuju ke masjid. Masya Allah, ini pilihan luar biasa. Termasuk mana, Bapak Ibu sekalian? Selesai sholat, apa yang dilakukan selama maghrib? Ya, selama masa maghrib isya itu, tadarus enggak? Baca Quran enggak? Ya. Atau baca buku apa tidak? Ya, ini pilihan-pilihan. Yang pilihan itu akan menempatkan kita di waktu maghrib menjadi manusia utama atau tidak. Ya, ini di waktu maghrib kita bisa membuat pilihan-pilihan. Nah, kita boleh juga memilih yang negatif. Maghrib melakukan perbuatan lagho, sia-sia. Anak-anak muda mungkin ya kalau gitaran, jerang-jereng gitu ya, atau mungkin cuman duduk nggak ada yang dilakukan, itu masuk perbuatan lagho, perbuatan sia-sia. Berarti ini kita merespon waktu maghrib dengan cara negatif, tidak produktif. Apalagi kalau kemudian yang dilakukan adalah perbuatan maksiat. Ini akan menjadi lebih negatif lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menilai ya, di waktu maghrib kita manusia utama atau kita manusia tidak utama. Kalau kita memilih amalan-amalan yang terbaik, berarti kita masuk golongan terbaik di waktu maghrib. Nah, kita lihat berapa maghrib kita lewati, ya, Bapak Ibu sekalian. Setiap maghrib kita nilai, wah saya masuk utama di maghrib ini. Sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Ya. Ini di waktu maghrib. Selanjutnya, masuk sepertiga malam awal. Sepertiga malam awal ini dimulai begitu masuk waktu isya, sampai kurang lebih ya 3 jam berikutnya. Ya. Kalau isya-nya masuk jam 7 malam, berarti sampai kurang lebih jam 10 lebih sedikit. Ya, karena satu malam itu durasinya kurang lebih 9 jam lebih sedikit. Ya, jadi jam 10 itu masih sepertiga malam awal. Nah, di situ kita termasuk orang istimewa apa tidak? Ya. Kalau kita melakukan sholat isya di awal waktu berjamaah di masjid, nah ini sudah satu bentukan kita menjadi orang yang istimewa. Apalagi diikuti dengan sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib isya, ya. Ini akan menjadikan kita melewati waktu isya itu menjadi manusia utama. Bisa. Ya. Apalagi kemudian kita tambah ya, membaca atau taklim, amal soleh lainnya. Kemudian ini saat terbaik untuk mulai tidur di jelang akhir sepertiga malam awal. Jadi kurang lebih waktu tidur terbaik itu jam 10 kita sudah berangkat tidur. Masih di akhir sepertiga malam awal. Itu waktu tidur terbaik. Jadi kalau kita tidurnya lebih malam dari itu, kita kehilangan momentum untuk istirahat dengan cara yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasakah kita lembur sampai tengah malam, sampai jam 1,
Nah, kalau itu kita lakukan, ya berarti kita sulit untuk menjadi orang yang terbaik di sepertiga malam awal ini. Ya. Nah, yang lain-lain, ya, ini negatif kalau kita lakukan perbuatan lagho atau perbuatan yang sia-sia. Apalagi sampai perbuatan maksiat. Berarti pada sepertiga malam awal, ya, ini kita menentukan diri kita menjadi termasuk manusia yang terbaik, ya, atau manusia biasa-biasa, atau manusia di bawah standar. Kalau waktu ini kita gunakan misalnya untuk nongkrong di kafe, ya, sambil mungkin rokokan, ya, mungkin tidak ada yang dilakukan, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, ya. Berarti ini minimalnya adalah perbuatan lagho. Perbuatan lagho itu bagi mukmin itu harus dikurangi sesedikit mungkin. Qad aflahal mu'minun, ya. Orang mukmin itu sungguh telah beruntung, ya, sukses, ya. Nah, salah satu indikatornya adalah walladzinahum anil laghwi mu'ridun. Mereka yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan lagho. Lagho ini perbuatan yang meskipun tidak dosa tapi tidak memberikan manfaat. Nah, ini seperti gamal awal. Bapak Ibu sekalian, kita termasuk yang mana? Bapak Ibu termasuk yang mana? Masuk yang ranking paling atas, ya, sholat isya-nya di awal waktu berjamaah di masjid, atau sholatnya sendiri? Kalau sholatnya sendiri di rumah, ya, kemudian tidak berjamaah, ya, telat, ya, berarti masih amal soleh, tapi itu termasuk biasa-biasa, bukan amal soleh istimewa. Nah, kalau yang dilakukan amal soleh biasa-biasa, ya Bapak Ibu, kita semua nanti akan menjadi orang biasa. Surganya mungkin surga, tapi surga biasa. Tapi kalau yang dipilih adalah amal soleh istimewa, maka kita akan menjadi orang yang istimewa juga. Jadi milihnya sekarang ini. Di surga kita nanti nggak bisa milih lagi. Waktu milihnya sekarang. Bagaimana kita memanfaatkan sepertiga malam awal. Selanjutnya di sepertiga malam tengah. Ya, antara jam 10 sampai jam 2 gitu ya, setengah 11 sampai jam 2, ya, itu kira-kira sepertiga malam tengah. Ya. Itu amalan terbaiknya apa? Amal terbaiknya tidur. Tidak ada amalan yang lebih baik pada waktu ini selain tidur. Jadi kalau ada yang melakukan aktivitas pada jam ini, itu nilainya kalah dibandingkan kalau kita gunakan tidur. Karena Allah telah memberikan kita seperangkat hormon di dalam tubuh kita yang membackup ini adalah waktu terbaik untuk tidur. Maka Rasulullah SAW itu termasuk yang tidak suka berbincang-bincang setelah Isya. Biasanya Rasulullah kalau sudah sholat Isya itu acaranya acara privat, ya, acara keluarga, acara pribadi sebelum kemudian beliau berangkat tidur. Sehingga agenda-agenda, ya, itu bagusnya memang Isya selesai. Kita bisa tidur awal, ya, pada sepertiga malam tengah ini kita optimalkan untuk tidur, ya. Tentu mulainya adalah di sepertiga malam awal, di bagian akhir itu kita sudah mulai. Nah, sehingga di tengah ini sepenuhnya kita gunakan untuk tidur. Ini terbaik. Kadang-kadang kita tergoda, ya Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada waktu ini. Ya. Padahal ini tidak ada yang lebih baik, ya, aktivitas pada waktu ini kecuali untuk tidur. Nah, negatif kalau kemudian kita gunakan untuk lagho, kalau dugem itu sudah menjurus ke maksiat itu ya. Tapi kita gunakan untuk amalan-amalan yang tidak bermanfaat waktu-waktu ini. Ya, mungkin
ya nonton film atau apa gitu ya yang manfaatnya tidak jelas ya. Nah, ini tentu akan menjadikan sepertiga malam tengah ini kita bukan berada dalam kondisi yang terbaik. Ya sepak bola itu Pak. Misalnya nonton sepak bola. Nah, sepak bola itu manfaatnya Itu bapak-bapak itu. ya, baik. Kemudian Bapak sekalian, pada sepertiga malam akhir. Ya, sepertiga malam akhir. Nah, sepertiga malam akhir itu amalan terbaiknya adalah tahajud dan tadarus Al-Qur'an. Itu the best sudah. Karena itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Quran. Ya. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam ini oleh beberapa hadis dinyatakan terbaiknya adalah sepertiga malam akhir. Fatahajjat bih, bertahajudlah ya, nafilatalak sebagai amal nawafil bagimu. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah akan membangkitkan kamu, menempatkan kamu pada makom yang terpuji. Makom terpuji itu ya di dunia ya di akhirat. Di akhirat terlebih-lebih lagi. Ini amalan terbaik. Terlewat enggak Bapak Ibu sekalian sepertiga malam akhir ini? Nah, apakah terlewat dengan amalan yang luar biasa ini atau tidak? Yang kedua, baca Quran ini khusus ini Allah yang memerintahkan membaca yang disebutkan waktunya. Ini waktu malam. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuhnya atau kurang sedikit. Alzid alaihi ya, atau tambah sedikit. Ya. Jadi kurang lebih separuh kurang lebih. Ya, separuh kurang lebih. Nah, kalau malam itu berlangsung 9 jam, maka separuhnya 4,5 jam. Jadi tidur kita itu kurang lebih 4,5 jam. Cukup, karena Allah menyatakan itu cukup. Ya. Boleh tambah sedikit, ya, menjadi 5 jam tidurnya, atau kurang sedikit menjadi 4 jam misalnya, itu sudah cukup. Ya. Nah, ini yang penting. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Nah, Masya Allah, ini khusus Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sepertiga malam akhir ini adalah the best time, prime time, yang bagi orang-orang yang ingin mendapatkan maqam mahmuda ini bangun. Kita lewatkan enggak Bapak Ibu sekalian? Ini tiap hari datang ini waktu ini. Ya. Tiap hari kita ambil enggak ini? Jadi ibarat ada undian, itu ada undian, kita sudah dapat, tapi kita nggak ngambil kalau kita nggak bangun. Nah, sehingga kalau kemudian kita di akhir awal malam tidak istirahat, di sepertiga tengah malam tidak istirahat, dapat dipastikan kita sulit untuk bangun pada saat ini. Sehingga tuntunan Nabi untuk bangun di sepertiga akhir malam ini tentu harus diikuti pola istirahat sebelumnya yang memadai. Sehingga kita sudah bisa bangun dalam keadaan fresh. Kalau kita berangkat tidurnya kemalaman, tentu jam ini kita nggak fresh, ya kita ngantuk-ngantuk, sulit untuk bisa melakukan amalan-amalan ini. Nah, tahajud dan tadarus Quran itu adalah waktu perenungan yang Allah ya menyatakan ya inna nasyiatal laili ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ya. Waktu yang bagus untuk berenung ya dan bacaan pada waktu itu sangat berkesan.
Nah, ini jadi ini untuk belajar, untuk merenung, ini adalah the best time didukung oleh kondisi hormonal tubuh kita. Kemudian apa? Kemudian juga sistem ozon ya di atmosfer bumi itu masih tinggi, itu bagus untuk aktivitas berpikir, perenungan. Waktu yang kita lewati ini, Bapak Ibu sekalian, lebih banyak kita lewati dengan bangun atau lebih banyak kita lewati dengan tidur? Sebenarnya kalau kita lewati sepertiga malam akhir itu dengan tidur, itu kita termasuk rugi sebenarnya. Tapi banyak orang yang tidak merasa itu sebuah kerugian besar karena sebuah peluang luar biasa kita lewatkan. Jadi kita melewatkan sebuah peluang yang luar biasa dengan tetap tidur pada sepertiga malam akhir. Nah, kita respon negatif kalau yang kita lakukan adalah perbuatan sia-sia. Termasuk ini kalau kita gunakan tidur, ini sebenarnya kita kehilangan peluang. Meskipun tidak sampai negatif, tapi kita kehilangan peluang untuk melakukan yang terbaik atau menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Apalagi sampai digunakan untuk perbuatan maksiat. Masya Allah, dugem ke diskotik sampai pagi. Waduh, ini sudah peluangnya nggak diambil, digunakan untuk maksiat lagi, itu menjadi murakab. Ya. Ini waktu malam, Bapak Ibu sekalian, ya, pergantian siang dengan malam sampai akhir waktu malam. Kita akan bahas insya Allah di waktu yang akan datang, ya, kajian yang akan datang, bagaimana kita merespon terhadap waktu siang kita. Ada kondisi hormonal yang juga disematkan Allah buat kita. Kita merespon waktu, memilih amalan-amalan di dalam pergantian waktu ini yang terbaik atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali. Lampung. Syukran Ustaz Agus telah memberikan insight luar biasa kepada kita semua. Akhirnya kita semua kembali disadarkan bahwa dalam menjalani hidup kita diberikan pilihan. Apakah pilihan itu kita akan ambil yang bersifat positif ataupun negatif seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Haji.